Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema selalu kepikiran mantan siang malam. Lakukan hal ini agar mantan yang selalu kepikiran kamu dan kangen kamu sampai merintih, ya. Jadi mungkin kita mengalami fase ini, ya. Fase di mana kita betul-betul kangen kepada mantan, mungkin di setiap waktu. Sambil bekerja terus teringat mantan, sambil nyetir terus keingat mantan, bahkan sambil makan pun sampai tersedak, ya, karena selalu teringat mantan. Tidur pun sampai ke mimpi-mimpi mantan. Kan selalu banyak tuh yang tanya, saya masih terus kok memimpikan mantan. Iya, karena mimpi itu ada 3. 1, mimpi yang berupa kabar baik dari Allah. Ada ciri-cirinya. Ketika kita mau tidur, kita tidak membayangkan mantan. Ya, kita berwudu, kita berdoa, dan kemudian kita tidur. Nah, maka kalau kita mimpi ketemu dengan mantan, maka insya Allah mimpi yang demikian kabar baik dari Allah. Yang kedua adalah mimpi karena faktor pikiran. Bisa saja sebelum tidur dia berdoa dulu, berwudu dulu, nah tapi tidak langsung tidur, ya. Main handphone dulu, ngintip Instagramnya mantan, membayangkan mantan. Nah, maka yang kedua ini adalah mimpi yang muncul dari pikiran kita. Dan yang ketiga adalah mimpi karena faktor godaan setan. Ya, sebelum tidur kita tidak berwudu dulu, tidak berdoa dulu, ya, membayangkan mantan dan seterusnya. Nah, maka mimpi yang demikian bisa jadi kombinasi antara pikiran dan godaan setan atau murni godaan dari setan yang terus membuat kita jadi memikirkannya. Nah, jadi itu, ya. Jadi kangen mantan sampai ke mimpi-mimpi. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan dalam keadaan yang demikian? Kalau kita saja yang kepikiran mantan, maka mantan tidak akan pernah kembali kepada kita, ya. Walaupun memikirkan mantan itu punya pengaruh pada mantan, karena antara pikiran kita dan dia ketika kita sedang memikirkannya itu terkoneksi, ya, interbrain, koneksi pikiran. Nah, tetapi pengaruhnya tidak akan besar, ya. Pengaruhnya itu tidak akan sampai membuat mantan teringat kita sampai nangis-nangis ketika terjadi interbrain, koneksi pikiran tadi. Misal kalau sinyal yang dipancarkan dari pikiran kita kira-kira 10 begitu, ya. Nah, sampai kepada mantan mungkin sekitar 5. Sementara kalau sinyal yang bisa menggerakkan mantan untuk kangen yang kemudian datang mencari kita mungkin butuhnya sampai 1 juta. Nah, jadi ada pengaruhnya tetapi tidak sampai menggerakkan mantan untuk kangen yang kemudian dia tergerak untuk mencari dan menemui kita. Itu, ya. Nah, jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa, ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe
doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe, itu gratis ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya, berhenti memikirkan mantan. Caranya bagaimana? Tadi, mengisi waktu kita dengan berbagai aktivitas produktif sepadat mungkin. Ya, jangan beri waktu senggang kepada diri kita sendiri untuk ngelamun. Kalau kita ngelamun, mesti kita akan memikirkan mantan. Jadi kita harus aktif, bekerja, kuliah, belajar, ya, baca buku, dan seterusnya. Jadi harus aktif. Yang kedua, kita juga harus berhenti mencari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mantan. Baik itu dengan ngintip media sosialnya, ataupun bertanya kepada teman-teman ataupun sahabat-sahabatnya mantan. Ya. Jadi ya kalau memang kita perlukan, ada baiknya tuh kita menghindari sahabat-sahabatnya mantan terlebih dahulu kalau mereka masih berteman dengan kita. Karena apa? Karena kalau ketemu mereka jadi ingat mantan terus kan. Nah, jadi ada baiknya kita menghindari mereka dulu ya, agar jangan sampai kita ini jadi orang yang terus kepikiran mantan. Yang ketiga, ketika kita ingin mantan yang gantian memikirkan kita, maka rumusnya kita jangan pedulikan mantan dulu. Tapi kita harus lihat sejauh mana ketertarikan semua orang kepada kita. Ini kan zaman media sosial. Zaman di mana semua orang bisa berkarya dengan media sosialnya. Walaupun tidak usah karya yang rumit-rumit. Ya, berbagi pengalaman di media sosial ya. Kemudian apalagi bercanda, kan orang banyak menggunakan media sosial untuk bercanda dan seterusnya. Men-share foto-foto kita, misal kita sedang menekuni hobi tertentu begitu, yang kemudian produk dari hobi itu tadi kita share di media sosial dan seterusnya. Ketika orang tertarik dengan karya kita, artinya mantan juga tertarik. Karena mantan sama juga tuh dengan semua orang. Apa yang sedang viral, apa yang sedang dibicarakan, itu akan membuat orang penasaran kan gitu. Nah, jadi kalau kita ingin membuat mantan jadi kepikiran kita sekarang, maka kita penuhi itu media sosial kita dengan karya-karya yang kemudian menjadi viral, yang membuat orang terus membicarakan kita, penasaran dengan apa yang menjadi postingan kita tadi. Kan bisa semua. Selama kita sadar dan tahu betul apa yang jadi skill kita, semua orang bisa membuat karya yang viral. Misalnya yang paling sederhana saja, buat video tentang masakan. Banyak kan resep masakan itu yang kemudian menjadi viral ya. Masakannya biasa, tapi teknik memasaknya itu yang luar biasa ya. Ada kan, saya lihat sebuah video itu, kalau orang mau memecahkan telur ya, kan cukup pakai sendok atau pakai dipukulkan sedikit ke meja sudah selesai. Ini dia pakai alat khusus tuh. Kemudian dituangkan ke tempat yang khusus, yang ada cetakannya. Saya pikir, oh ini mesti telurnya apa mau direbus atau mau digoreng sehingga membentuk seperti cetakan tadi, tapi ternyata tidak. Ya, setelah itu dimasukkan ke wadah yang besar dan diaduk kembali. Jadi masakannya biasa, tapi teknik memasaknya itu kan seru tuh, lucu, sehingga membuat orang jadi pengen tahu. Nah, jadi kira-kira seperti itu.
Dan itu membutuhkan kreativitas kan untuk selalu tampil beda dengan orang lain. Nah, jadi penuhi itu media sosial kita dengan sesuatu yang bisa membuat orang penasaran, maka mantan juga akan penasaran, ya, dan akan mulai memikirkan kita. Kemudian yang keempat, kita berdoa, kita minta kepada Allah agar rasa kangen di hati kita ini dipindahkan kepada mantan. Ya. Jadi setelah semua usaha kita ini tadi, maka jangan lupa kita minta kepada Allah agar kita diberikan kemudahan untuk tidak selalu memikirkan mantan, agar rasa kangen kita ini pindah kepada mantan dan mantan terus yang memikirkan kita. Ya. Dan ini yang paling penting, karena hati manusia selalu berada di dalam genggaman Allah. Ya, innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati berada di tangan Allah dan Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Oke. Nah, jadi kalau 4 hal ini kita lakukan, insya Allah akan gantian mantan yang kangen kepada kita dan mantan yang akan terus memikirkan kita sampai merintih, kangen sampai merintih, dan rasa kangen yang sinyalnya besar, yang energinya besar, itu akan menggerakkan dia untuk mencari kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.